Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Brina Gamelisa. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Nah teman-teman, di video kali ini Brina akan membahas materi kelas 7 SMP. Jadi bagi teman-teman yang kelas 7 SMP bisa langsung lihat video ini ya. Nah, salah satu materi yang ada di kelas 7 yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia teks deskripsi. Teks deskripsi itu tidak terlalu sulit loh teman-teman. Kita bisa mengetahui kalau itu teks deskripsi hanya dengan membacanya sekilas saja. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Terus, apa sih tujuan dari mendeskripsikan itu? Nah, baik teman-teman, langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Namun, sebelum itu, kompetensi dasar yang saya ambil yaitu pengetahuan 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran di video kali ini, nantinya teman-teman bisa menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, teman-teman nantinya bisa menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang ketiga, teman-teman nantinya bisa menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, di video kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan Brina bahas nantinya. Yang pertama, pengertian teks deskripsi, yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi, yang ketiga, tujuan dari teks deskripsi, serta yang keempat, yang terakhir yaitu jenis-jenis teks deskripsi. Langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, seperti contohnya pada uraian. Nah, secara katanya, teks deskripsi mengambil dari kata deskripsi itu sendiri. Nah, kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe, yang bermakna menggambarkan. Sudah sangat jelas ya teman-teman, kalau menggambarkan berarti teks itu berisi penggambaran tentang suatu objek atau suatu keadaan yang digambarkan secara rinci dan sejelas-jelasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Dan objeknya bisa berupa benda, tempat, peristiwa, hewan, bahkan orang atau tokoh. Kemudian selanjutnya masuk pada pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri yang pertama pada teks deskripsi yaitu menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan secara khusus? Sebab ciri-ciri tujuan teks ini adalah mendeskripsikan objek sejelas-jelasnya. Jika yang digambarkan secara umum, tentu tidak bisa dijelaskan secara rinci. Misal, kita membicarakan rumah. Rumah yang ada di pikiran kita secara umum, bangunan tempat tinggal. Namun, jika kita fokus pada satu rumah, misalkan rumah sakit Pelita Bunga, tentu yang ada di pikiran kita, rumah yang dikhususkan untuk orang yang sakit. Ada pasiennya, ada tenaga medisnya, ada fasilitasnya, dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua,
pada ciri teks, yaitu isi teks berisi rincian bagian-bagian objek. Maksudnya apa? Ketika kita membicarakan objek, tentu objek tersebut memiliki ciri-ciri sebagai kekhasannya, bagaimana bentuknya, warnanya, ukurannya, aromanya, dan sebagainya. Itu dijelaskan secara rinci dan sejelas-jelasnya. Kemudian yang ketiga, melibatkan kesan indera dan banyak menggunakan kata sifat atau keadaan. Dan yang keempat, membuat pembaca seolah-olah merasakan atau mengalami sendiri. Maksudnya adalah ketika kita membaca teks deskripsi, panca indera kita terangsang seolah-olah kita bisa melihatnya, merasakan, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ciri-ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek, seperti di slide sebelumnya. Warna dirinci dengan merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Dan yang keempat, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Nah, selanjutnya, di pembahasan ketiga, yaitu tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi yaitu agar pembaca seolah-olah dapat merasakan atau dapat melihat langsung dengan objek yang dideskripsikan oleh penulis. Tentunya objek di sini harus digambarkan secara detail dan secara rinci sejelas-jelasnya agar pembaca dapat melihat atau mendengar, bahkan merasakan, ikut merasakan apa yang dialami dengan cerita tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis teks deskripsi. Ada 3 jenis teks deskripsi yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif ini merupakan teks yang menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi dari seorang penulis. Teks deskripsi objektif ini bersifat apa adanya sesuai kenyataan apa yang dilihat oleh si penulis tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada teks deskripsi subjektif. Teks ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan dan dilihat oleh penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini pribadi tentang keadaan suatu objek tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial merupakan teks yang isi topiknya berupa ruangan atau tempat. Pada teks ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada pembacanya. Jadi, teks deskripsi spasial ini hanya diperuntukkan berisi topik tentang ruang atau tempat. Seperti itu, teman-teman. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi objektif yang berjudul Soto Lamongan. Bisa dibaca ya, teman-teman. Nah, mengapa teks ini dikatakan masuk dalam teks deskripsi objektif? Nah, jika teman-teman membaca dengan cermat dan teliti, penandanya ada di sini, teman-teman. Kata nasi, suiran daging ayam, irisan kol, toge, tomat, daun bawang, mie bihun, irisan telur. Nah, ini merupakan penanda dari teks objektif tersebut. Berikut ini merupakan gambar dari makanan soto Lamongan pada teks tersebut. Nah, jika di sebelumnya sudah dibahaskan, jika teman-teman membaca dengan cermat, pasti ada
toge, ada nasi, ada bihun, ada irisan telur, ada koya, ada jeruk nipis. Nah, itulah yang dikatakan teks tersebut masuk dalam teks deskripsi objektif, yaitu teks yang digambarkan secara apa adanya tanpa dituangkan opini-opini oleh si penulis. Selanjutnya, berikut ini merupakan salah satu contoh dari teks deskripsi spasial yang berjudul Ruang Tamuku yang Mungil. Bisa dibaca lagi ya, teman-teman. Nah, seperti di teks sebelumnya, mengapa pada teks ini masuk ke dalam jenis teks deskripsi spasial? Ya, benar teman-teman. Dari judulnya saja, Ruang Tamuku, ruang. Tadi apa teman-teman yang dimaksud dengan teks deskripsi spasial? Teks deskripsi spasial merupakan teks yang isi topiknya membicarakan atau menggambarkan ruang atau tempat. Nah, sudah jelas di sini ruang merupakan masuk ke dalam jenis teks deskripsi spasial. Seperti itu teman-teman. Berikut ini merupakan gambar ruang tamu dari teks tersebut yang berjudul Ruang Tamuku yang Mungil. Nah, jika teman-teman membacanya dengan teliti, pasti menemukan kata lukisan, karpet berwarna coklat, meja berwarna coklat, ada 3 kursi, yang satu panjang, yang 2 kecil, seperti itu teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sudah paham bukan? Nah teman-teman, dengan berakhirnya materi tes deskripsi ini, Brina punya tugas untuk teman-teman. Silakan teman-teman menentukan gambar tersebut masuk ke dalam jenis teks deskripsi apa, kemudian teman-teman dipersilakan untuk menggambarkan atau menceritakan mengenai gambar tersebut, seperti pada contoh sebelumnya. Baiklah, cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.